Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal ini adalah materi akar ya. Nah, ini kemarin ada soal tentang pemberian dosis obat. Jadi kita bisa simak di sini obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien, terus kemudian jumlah yang disuntikan adalah ini 50. Terus kemudian setelah 1 jam eh, penyuntikan, kemudian obat tersebut akan meluruh setengahnya. Jadi setiap jam itu meluruh atau berkurang setengahnya atau separohnya. Nah, di sini ada pertanyaan, prediksilah berapa jam yang dibutuhkan sehingga dosis obat tersebut masih ada di dalam tubuh pasien kurang dari 0,1. Jadi yang tadinya 50 kurang dari sekarang ditanyakan adalah 0,1. Jadi kurang dari 0,1 itu butuh berapa jam? Oke, sekarang kita cari untuk jumlah mula-mula atau F0. Jadi masih 0 jam ya, atau awalnya adalah 50. Terus tadi keterangannya setelah 1 jam itu meluruh sebanyak setengahnya. Berarti F1 berarti setelah 1 jam itu adalah setengahnya dari awalnya atau sebelumnya yaitu 50. Berarti setengah dari 50. Nah, seperti ini. Berarti setengah dari 50 adalah 25. 25 ini adalah jumlah setelah 1 jam pertama. Dan kemudian kita hitung terus setelah F2, F3, dan seterusnya. Setelah F2 berarti setengahnya lagi. Setengahnya dari jumlah yang sebelumnya ini 25. Berarti setengah kali 25 berapa? 12,5. Nah, seperti itu ya. Terus F3 berarti setelah 3 jam. Berarti setengah dari 12,5. Berapa ini? 6,25. Terus selanjutnya F4 setelah 4 jam berarti setengah kali 6,25 yaitu 3,125. Nah, terus F5. F5 adalah setengah kali 3,125. Itu hasilnya adalah 1,5625. Nanti bisa dicek sendiri ya. Terus F6 setelah 6 jam adalah setengah kali 1,5625. Ini hasilnya adalah 0,78125. Nah, ini hasilnya setelah 6 jam. Terus kemudian selanjutnya setelah 7 jam berarti setengah dari 0,78125. Berapa ini hasilnya? Oke, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Itu hasilnya adalah 0,391. Nah, seperti ini. Kemudian F7. Setelah F7 ya, berarti F8. F8 berarti setengah dari 0,391. Berapa setengahnya? Adalah 0,195. Terus berikutnya F9 setelah 9 jam. Setengah kali 0,195. Nah, terus hasilnya adalah 0,098. 098. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat cek lagi di atas pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaan adalah kurang dari 0,1. Jadi dicari sampai nanti jumlahnya itu adalah kurang dari 0,1. Kita lihat untuk hasil terakhir di sini sampai ke 9 jam pertama adalah 0,098. Nah, ini sudah lebih kecil dari 0,1 ya. Sehingga untuk pertanyaan ini, berapa jam yang dibutuhkan sehingga dosis obat tersebut masih ada di dalam tubuh pasien kurang dari 0,1. Jadi yang ditanyakan berapa jam? Nah, di sini karena tadi sudah dihitung sudah kurang dari 0,1 itu adalah di jam ke-9. Berarti butuh berapa jam? Jawabannya adalah 9 jam. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk soal yang ini hasilnya adalah 9 jam. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, berikutnya ini adalah merubah bentuk pangkat menjadi akar ataupun sebaliknya. Sekarang kita lihat contohnya dulu. Ya, yang 3 pangkat setengah
Ini 3 pangkat setengah itu sama saja dengan akar 3. Kenapa seperti ini? Angka 2-nya kemana, angka 1-nya kemana, ya. Terus angka 2, ini angka yang angka 2, ini artinya adalah di sini. Ya, di sini kalau nggak ada angkanya, artinya adalah angka 2. Terus angka 1-nya adalah di sini. Nah, di sini 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 kan sama saja dengan 3 saja ya, karena nggak usah ditulis, nggak apa-apa, sama saja. Terus tadi 2-nya di sini. Kalau nggak ada angkanya, otomatis 2. Nah, sekarang berikutnya, kalau 7 pangkat sepertiga, berarti ini di sini 1, sini kan 1-nya, terus 3-nya di sini. Ini kalau 3 ya harus ditulis, kecuali tadi angka 2. Angka 2 nggak perlu tulis. Nah, sekarang coba akar 5 pangkat 3, maka sama saja dengan 5 pangkat berapa? 5 pangkat berapa? Nah, di sini angka 3, ya. Terus di sini kalau nggak ada angkanya, otomatis 2 ya, 2. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3/2. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah ini ada angka 5-nya, ini ada angka 3-nya, sudah ada semua angkanya. Maka kita bisa tulis, ini 5-nya dulu, baru 3-nya. Berarti 6 pangkat 5/3. Oke, seperti itu ya. Ini cara merubah dari bentuk akar ke pangkat ataupun sebaliknya. Nah, coba sekarang yang ini. 10 pangkat sepertiga, itu bentuk akarnya gimana? Berarti akar yang di dalam jelas angka 10 ya. Terus angka 3-nya kemana? Yang di bawah itu adalah yang di atas ini. Nah, di sini ya. Terus kemudian yang satunya ini kemana? Di sini ya. Nah, kalau satu nggak usah ditulis nggak apa-apa. Nah, berarti ini 10 pangkat sepertiga itu sama saja dengan akar pangkat 3 dari 10. Jadi, seperti ini dibaca, akar pangkat 3 dari 10, gitu ya. Nah, terus selanjutnya, 4 pangkat setengah gimana? Kalau 4 pangkat setengah berarti akar dari 4 seperti ini. Terus angka 2-nya kemana? Angka 2-nya di sini. Karena angka 2 nggak perlu ditulis, ya. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus angka 1-nya di sini. Angka 1 juga nggak perlu ditulis. Berarti 4 pangkat setengah sama saja dengan akar 4. Nah, kalau akar 4 bisa disederhanakan lagi ya. Akar 4 berapa? 2. Nah, hasilnya adalah 2. 4 pangkat setengah sama saja dengan 2. Nah, lanjut. 7 pangkat 5/4. Kalau 7 pangkat 5/4, maka bentuk akarnya adalah yang di dalamnya jelas 7. Terus 5 yang pembilang atau yang di atas itu adalah sebagai pangkat di sini. Nah, 5. Terus yang bawah, yang 4, itu ada di dalam akarnya. Nah, di sini. Nah, berarti ini bacanya adalah apa? Akar pangkat 4 dari 7 pangkat 5. Ingat-ingat ya. Akar pangkat 4 dari 7 pangkat 5. Nah, jangan sampai salah. Lanjut, nomor berikutnya atau yang di bawahnya lagi. Akar dari 11, yang di dalamnya angka 11. Terus yang di sini angka berapa di sini? Yang pangkatnya 3 atau 5-nya? Ya, betul, 3-nya ya. 3-nya. Di sini angka 3-nya. Terus kemudian 5-nya di sini. Nah, ini bacanya gimana? Masih ingat kan yang tadi di atas sama? Akar pangkat 5 dari 11 pangkat 3. Nah, benar ya? Akar pangkat 5 dari 11 pangkat 3. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal yang ini adalah untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk menyederhanakannya kita lebih mudah buat dalam bentuk pangkat dulu. Jadi, tadi kan kita sudah merubah dari bentuk pangkat ke akar atau akar ke pangkat. Contohnya seperti ini ya. Ini ada contoh. Bentuk sederhana dari 2 akar X, terus 3 kali akar pangkat 3 dari X. Maka, ini bisa kita buat bentuk pangkatnya. Akar X itu kan X pangkat setengah, ya kan? Terus akar pangkat 3X adalah X pangkat sepertiga. Nah, maka kita bisa hitung menjadi seperti ini. Yang 2 dengan 3 dikalikan, 2 dengan 3 yang ini ya. Terus kemudian kemarin di materi bilangan pangkat, kalau ada pangkatnya terus kemudian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah ya. Berarti setengah ditambah sepertiga. Karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan menjadi 6. Ya. Terus kemudian atasnya adalah 3 tambah 2. 3 tambah 2 adalah 5. Berarti hasilnya adalah 6 kali X pangkat 5/6. Jadi untuk bentuk akar seperti ini, itu kita rubah menjadi bentuk pangkat dulu, biar lebih mudah.
Oke, sekarang ke soalnya. Akar Y kali 5 kali akar pangkat 4 dari Y. Nah, sekarang kita tulis di sini. Akar Y terus kali 5 akar pangkat 4 dari Y. Nah, seperti ini ya. Ini soalnya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Nah, kalau akar Y berapa? Berarti Y pangkat setengah ya. Terus kemudian 5, ini 5 tulis saja 5. Terus kemudian akar pangkat 4 dari Y, berarti Y pangkat 1/4 ya. Nah, 5-nya kita pindahkan ke depan menjadi 5, seperti ini. Terus kemudian, ini yang huruf Y-nya atau variabel Y-nya, ini kan Y-nya sama ya, dan pangkatnya adalah setengah dengan 1/4. Karena dikalikan, maka kita bisa jumlahkan pangkatnya menjadi Y pangkat setengah ditambah 1/4. Nah, seperti itu, karena dikalikan, jadi pangkatnya ditambah. Maka bisa kita hitung menjadi 5 kali Y pangkat setengah tambah 1/4. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama, maka kita samakan menjadi 4. Nah, seperti ini, 4 dibagi 2, 2, kalikan 1, 2, terus tambah 1 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali Y pangkat berapa? 3/4. Nah, ini adalah hasil dari tadi soal nomor pertama. Terus kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah seperti ini. 4 akar X kemudian dikalikan dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 3. Nah, seperti ini. Maka bisa kita cari 4 kali akar X, berarti 4 kali X pangkat setengah. Seperti ini. Karena akar X kan X pangkat setengah. Terus kemudian akar pangkat 3 dari X pangkat 3. Maka sama saja dengan X pangkat berapa? 3/3 ya. 3/3 ya. Nah, seperti ini. 3/3 berapa? Kita bisa sederhanakan. 4 kali X pangkat setengah kali X pangkat 3/3 kan 1. Nah, seperti ini. Berarti bisa kita hitung lagi sama dengan 4 kali X. Nah, ini dikalikan. Maka pangkatnya ditambah. Berarti setengah ditambah 1. Berarti sama dengan 4 kali X pangkat setengah ditambah 1. Disamakan penyebutnya dulu menjadi 2. Maka ini 1 ditambah 2. Maka sama dengan 4 X pangkat 3/2. Oke, ini adalah hasilnya yang nomor 2. Lanjut. Nomor berikutnya adalah soalnya seperti ini. Saya ganti warnanya. 10 akar X seperti ini. Kemudian dikalikan dengan akar dari X pangkat 5. Nah, seperti ini. Kita rubah dulu ke bentuk pangkat. Berarti sama dengan 10 kali X pangkat setengah. Ya, pangkat setengah. Kemudian kali X pangkat 5/2. Nah, ingat ya, untuk merubah bentuk pangkat ke bentuk akar ke bentuk pangkat. Terus kemudian sama dengan 10. Nah, seperti ini. Ini biasa perkalian, maka pangkatnya ditambah. Setengah ditambah 5/2. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, berarti langsung ditambahkan saja yang atasnya. Berarti sama dengan 10 X pangkat. Nah, 5 ditambah 1 adalah 6. 6/2 ya. 6/2. Nah, karena ini bisa disederhanakan lagi, kita bisa sederhanakan lagi menjadi 6/2 itu adalah 3 ya. Berarti 10 X pangkat 3. Ini adalah jawaban soal nomor 3. Terus yang terakhir, X pangkat 3, terus dikalikan dengan akar X pangkat 4. Nah, seperti ini. Hasilnya berapa yuk? Kita hitung. Kita rubah ke bentuk pangkat dulu. X pangkat 3 kali X pangkat, berapa ini bentuk pangkatnya? 4/2. Kita bisa disederhanakan dulu. X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2 ya. 4 dibagi 2 kan 2. Nah, kalau dikalikan pangkatnya ditambah.
X pangkat 3 ditambah 2. Jadinya X pangkat 5. Oke ya, seperti itu. Itu adalah cara mengerjakan yang tadinya bilangan akar. Kita rubah dulu ke bentuk pangkat supaya lebih gampang cara menyelesaikannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke nih, kalau sekarang beritanya adalah untuk merasionalkan bentuk akar. Sekarang soal nomor 1 adalah 2 dibagi akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Maka kita rasionalkan menjadi seperti ini. Dikalikan dengan bentuk sekawannya ya. Berarti 2 per akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Terus dikalikan dengan sekawannya adalah akar pangkat 4 dari B pangkat 3 per akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Ini adalah sekawannya ya. Sekawan dari penyebutnya adalah seperti ini sama. Maka kita bisa kalikan. Yang atas kali atas, berarti 2 kalikan akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Terus kalau yang bawah, gimana ini? Nah, kita bisa buat dulu ke bentuk pangkat. Berarti B pangkat 3 per 4 dikalikan B pangkat 3 per 4. Terus kemudian yang atas sama 2 akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Nah, kalau yang bawah, pangkatnya ditambah ya, menjadi B pangkat, kalau ditambah 3 per 4 tambah 3 per 4 adalah 6 per 4. 6 per 4. Nah, kalau 6 per 4 bisa disederhanakan lagi menjadi 3 per 2 ya. Berarti 2 akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Nah, ini seperti ini. Yang bawah disederhanakan menjadi B pangkat 3 per 2. Oke, ini adalah sudah bentuk rasional ya. Jadi bentuk rasional itu adalah yang penyebutnya yang di bawah itu sudah tidak ada akarnya lagi. Itu bisa seperti itu ya. Oke, sekarang selanjutnya yang nomor berikutnya. Bentuk rasional dari seperti ini. Maka sama kayak tadi, itu dikalikan dengan sekawannya. 2 per akar 3 plus akar 5 dikalikan. Nah, bentuk sekawannya adalah, ini karena bentuknya 2 suku, maka cukup kita ganti operasinya saja yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan. Jadi akar 3 min akar 5 per akar 3 min akar 5. Nah, ini adalah bentuk sekawannya ya. Jadi cara mencari sekawan adalah tinggal merubah operasinya yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan, ataupun sebaliknya pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, tinggal dikalikan saja, atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas berarti 2 kalikan yang ini ya. Berarti 2 kalikan akar 3 min akar 5. Nah, kalau yang bawah kalau ini satunya plus satunya min, itu cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Ini 5 ya. Berarti akar 3 kalikan akar 3 adalah 3, min akar 5 kalikan akar 5 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, kita bisa sederhanakan lagi menjadi 2 kalikan akar 3 adalah 2 akar 3, min 2 kalikan akar 5 adalah 2 akar 5. Yang bawahnya 3 kurangi 5 adalah min 2 ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan lagi. 2 dibagi min 2. Itu adalah min 1 ya, atau min akar 3. Terus min 2 dibagi min 2. Itu positif 1. Berarti hasilnya adalah plus akar 5. Nah, ini adalah bentuk rasionalnya. Atau misalkan kalau minnya dikebelakangkan ya sama saja menjadi akar 5 min akar 3. Boleh seperti ini. Boleh yang ini, boleh yang ini. Sama saja. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Misalkan ada M dibagi akar M plus N. Nah, kita sama dikalikan dengan bentuk sekawan. Berarti M per akar M plus N. Maka bisa kita kalikan dengan akar M min ya. Jadi tinggal diganti menjadi pengurangan saja. Min N. Berarti ini akar M min N. Atas kali atas berarti M kali akar M min N. Yang bawah menjadi akar M kalikan akar M adalah M. Terus dikurangi
N kalikan N, berarti N kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan menjadi M akar M min MN. Nah, ini kan kalikan, ini dengan ini kalikan. Terus yang belakangnya, yang bawahnya menjadi M min N kuadrat. Oke, bentuk seperti ini adalah bentuk paling sederhana dan bentuk rasionalnya. Nah, seperti itu ya. Silakan bisa dicatat di buku catatannya. Oke, kita lanjut ke bab atau ke soal berikutnya. Dan ini adalah soal yang terlahir di dalam materi bilangan akar. Misalkan kalian disuruh membuat bak mandi yang berbentuk kubus dengan syarat minimal bisa menampung 125 liter ya. Jadi minimalnya adalah 125 liter. Bentuknya adalah kubus. Seperti ini. Terus kemudian berapa ukuran panjang rusuk minimal supaya bisa menampung air minimal 125 liter. Jadi panjang rusuknya itu berapa supaya nanti itu bisa minimalnya adalah 125 liter. Ingat, 125 liter itu sama dengan 125 desimeter ya, kubik. Nah, desimeter kubik seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba jawab. Untuk volume kubusnya sendiri itu adalah 125 liter ya. Nah, volumenya itu sudah diketahui 125 liter atau sama saja dengan 125 desimeter kubik ya. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya volume kubus itu rumusnya adalah volume sama dengan sisi atau panjang rusuk ya, kali sisi atau sama saja dengan sisi pangkat 3. Nah, volumenya sendiri sudah diketahui yaitu 125. Berarti 125 sama dengan S atau sisi pangkat 3. Nah, sehingga untuk mencari sisinya atau panjang rusuknya itu adalah ini pangkat 3-nya geser ke sini atau pindah ruas itu menjadi bentuk akar sehingga jadinya akar pangkat 3 dari 125. Nah, jadi panjang rusuknya atau panjang sisinya. Jadi panjang rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 125. Coba berapa? S-nya berapa? Jadi S-nya adalah berapa kali berapa kali berapa supaya 125. Ya, berapa kalikan berapa kalikan berapa supaya 125. Angkanya sama. Nah, ketemunya adalah 5 kali 5 kali 5. Sehingga akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Sehingga panjang rusuk kubusnya ini, panjang rusuknya itu adalah 5. Nah, 5-nya satuannya adalah masih desimeter ya. Ini masih desimeter. Sehingga di sini satuannya adalah 5 desimeter. 5 desimeter. Kalau misalkan mau dirubah menjadi sentimeter ya tinggal dikalikan saja. Berapa? 5 desimeter itu berapa sentimeter? Coba. 50 ya. Jadi kalikan 10 saja, jadinya 50 cm. Jadi supaya bak mandi ini menampung minimal 125 liter, itu minimal adalah 50 cm ukuran rusuknya. Seperti itu ya. Nah, silakan bisa dicatat di buku tulis. Oke, untuk pembahasan soal-soal bilangan akar cukup sampai sini dulu. Bagi yang belum jelas, silakan bisa tanyakan langsung ke saya di grup WA atau di grup Classroom. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi nanti di pembahasan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.